Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, namanya siapa ini? Bu Yuli Sriwahyuni. Bu Yuli Sriwahyuni. Mengajar mata pelajaran apa? Gambar teknik. Gambar teknik. Iya. Ya. Oke, hari ini validasi, mengawali validasi. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mengajar berapa jam sesuai SK-nya? Kalau di SK 42 jam. 42 jam. Iya. Wih, banyak sekali. Iya. Terus 42 jam itu untuk berapa kelas Ibu ngajarnya? Itu ada 4 kelas. Kebetulan dalam satu kelas ada 2 mapel saya ngajar. Oh, satu kelas 2 mapel. Ya. Mapel apa aja, Bu? Pemeliharaan mesin, pemeliharaan sasis, itu yang di satu kelas. Mesin dan Sasis. sasis Iya. itu apa, Bu? Suspensi itu, Bu. Oh, suspensi. Iya, kayak rangka kendaraan. Oke, berapa lama Ibu sudah ngajar di sini? Saya di sini mulai dari 2002 akhir. 2002 akhir. Nah, 42 jam ya? 42 jam. 42 jam itu apakah Ibu mengalami kendala pada saat pembelajaran PJJ khususnya ya, masa darurat ini? Adakah kendala yang Ibu alami? Kendalanya itu untuk prakteknya, Bu. Kendalanya di praktek. Iya. Mm-mm. Jadi selama ini saya hanya Praktek apa itu, Bu? praktek engine, baik engine maupun teknik gambar teknik, Bu. Gambar teknik. Iya. Kenapa gambar teknik itu ada kendala dalam PJJ? Kendalanya di mana? Untuk anak itu praktek kan saya harus lihat langsung anak itu untuk Harus mengerjakan lihat tugasnya. langsung. Iya. Terus setelah itu? Nah, kalau yang di engine sama, Bu. Jadi untuk unjuk kerja itu susah untuk anak itu menunjukkan ke saya unjuk kerjanya itu yang agak susah. Terus kira-kira dari kendala Ibu yang temukan itu adakah solusi yang sudah Ibu temukan walaupun hanya sederhana? Ya, selama ini saya hanya share video, baru anak itu menulisnya di bukunya saja. Itu aja, Bu, yang bisa saya lakukan. Jadi langkah kerja unjuk kerja itu yang seharusnya dipraktekkan, anak hanya menulis di buku, baru habis itu di-share ke saya hasil tulisannya. Oh, jadi solusi dari praktek unjuk kerja yang harusnya di lapangan, Ibu siswa memegang langsung alatnya, sekarang Ibu ganti dengan solusi sederhana, yaitu dengan melalui Video. hasil dari siswa. Ya, ada yang dari siswa, ada yang dari YouTube, ada yang video saya. Siswa melihat YouTube. Ya, Setelah itu siswa disuruh ngapain? itu menulis unjuk kerjanya, Bu. Oh, menulis unjuk Iya. kerjanya. Di buku gitu saja Di bisa. buku baru dikirim ke Ibu. Ke saya. Oke, Ibu itu berikan soal tugas atau apa untuk soal unjuk kerja itu? Ada soalnya, Bu. Ada soal. Contoh soalnya apa kira-kira, Bu? Contoh saja, mudahnya saja, bagaimana langkah kerja untuk mengencangkan roda. Mengencangkan Sederhana, roda. ya. Terus, Jadi anak menulis di bukunya langkah kerjanya bagaimana. oh gitu, tanpa harus menggambar ya? Tidak menggambar. Oh, jadi hanya langkah-langkah. Iya. So, just teori dong. Kalimat, Bu. Iya, benar. Berarti hanya teori, so Iya. tidak bisa praktek. Iya. Ya, tapi kalau masih, ya itu berarti teori. Itulah kendala yang harus Ibu hadapi dan solusi sederhana yang Ibu harus lakukan. Tapi Ibu tahu nggak, dalam pembelajaran di masa darurat ini sebenarnya siswa harus belajar yang bagaimana? Dia hanya menerima informasi aja sih, Bu. Yang saya pahamin, siswa menerima informasi dari guru. Seperti itu saja. Berarti siswa belum memiliki atau menjalani pembelajaran yang membekali mereka keterampilan hidup. Belum. Ya, belum. Jadi kecakapan hidup belum dimiliki siswa, tapi hanya teori karena PJJ. Saya sekedar menginformasikan Ibu ya, dalam masa PJJ ini apakah Ibu sudah memakai KIKD yang sudah disederhanakan? Saya pakai KIKD yang lama, Bu. Yang lama. Yang sebelum PJJ, Bu.
Jadi Ibu belum mengetahui yang baru ya. Belum. Nanti bisa sharing dengan teman-temannya. Ya. Nah, kalau Ibu masih memakai KIKD yang lama, Ibu pilihlah KIKD yang skala prioritasnya tinggi. Ya Bu ya. Jadi Ibu tidak harus menuntaskan KIKD semua itu. Pilihlah. Nah, syukur-syukur Ibu sudah mendapatkan KIKD yang sudah disederhanakan. Tapi kalau Ibu belum mendapatkan, langkah sederhana yang Ibu lakukan adalah Ibu pilih KIKD yang skala prioritasnya tinggi. Terutama yang menjadikan proses pembelajaran Ibu itu bermakna dan membekali kecakapan hidup. Iya, Bu. Nah, kalau boleh saya memberikan sedikit saja masukan, bukan mengguruin ya Bu ya. Tadi kan praktek mengencangkan baut, Iya. mengencangkan baut ya. Iya, Bu. Nah, sedikit untuk mendekatkan kecakapan hidup, Ibu bisa meminta siswa, anak-anak, coba kamu videokan cara kamu mengencangkan baut motor atau engine apa di rumah kalian. Sesuai yang dia punya ya, Bu? Iya betul. Jadi sehingga siswa itu menyentuh benda yang diomongkan, yang dipraktekkan, bukan teori. Dan itu saya rasa solusi yang sangat sederhana sekali. Kalau di rumah tidak ada motor ya mungkin ada sepeda. Gimana sih cara ngencangkannya? Pertama harus cari apa kira-kira? Obengnya dulu yang sesuai ya kan? Nah divideokan. Nanti videonya Ibu beri durasinya supaya nggak banyak kuota kan? Durasinya misalnya 3 menit aja anak-anak. Nanti kirim ke Ibu ya. Nah itu kira-kira solusi yang mengena enggak dengan kecakapan hidup? Mengena ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan ini, masukan ini nanti Ibu bisa praktekkan kepada siswa. Jadi tidak harus terjun lapangan langsung, namun praktek langsung dengan benda-benda yang ada di rumah yang sesuai dengan materi Ibu. Nggih? Iya, Bu. Ibu setuju? Setuju, Bu. Oke, terima kasih.